Jadi sama ya dengan tech center tadi, kalau untuk galeri investasi itu kita punya visi peningkatan edukasi publik Oke, dan literasi keuangan oke, bagi masyarakat di dalam kampus dan di ya. luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari Jumat baik ini. Kita berbincang ringan maupun berbincang berat, berbincang sedang di podcast Unilak. Di edisi kali ini, kira-kira edisi sudah keberapa nih? 100. Kita kedatangan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau memang pakar di bidang ekonomi, Enggak investasi, juga. tech center di Riau. Beliau adalah Ibu Neneng Salmiah SE MM AKCA. Selamat Iya, datang Bu. selamat Neneng. ya, makasih. Apa Selamat. kabar Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Hari ini kita berbicara tentang peran beliau di bidang galeri investasi, kemudian di tech center. Beliau menjabat sebagai koordinator tech center dan galeri investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Beliau telah menjabat sejak tahun 2020, 2021, 2021 dan ternyata ada kabar baik yang sampai ke Unilak. Galeri investasi Unilak mendapatkan apresiasi dari perusahaan sekuritas iPod. menjadi galeri investasi terbaik di wilayah Sumatera bagian barat. Masuk 5 5 besar. besar. Nah, seperti apa gambaran tentang peran beliau dalam tech center maupun dalam galeri investasi yang telah beliau tekuni? Kita akan bincang banyak apa manfaatnya, apa keuntungannya, apa kemudahannya. Nah, Ibu bisa jelaskan seperti apa sih gambaran tech center di Unilak ini? Sejak tahun berapa berdiri? Karena seingat saya mengenai tech center ini yang saya ingat setiap tahunnya ada tentang pelaporan SPT, Iya, betul. potongan pajak PH, PPH, PPh pasal 21 pasal terutama 21 ya. itu rutinitas tahunan. Nah, Iya. Ibu jelaskan sejak kapan mulainya dan apa manfaatnya, apa kemudahannya. Silakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan dulu ya, Ya, Mas Widi siap. ya. Silakan Bu. Oke. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Ya, mempunyai satu unit namanya unit Tech Center dan Galeri Investasi. Jadi itu ada dua kegiatan yang terpisah sebenarnya. Satu adalah kita bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak Oke. ya, Kanwil DJP Riau. Ya. Nah, itu adalah unit Tech Center. Oke. Kemudian yang kedua kita bermitra dengan Bursa Efek Indonesia Oke. dan perusahaan sekuritas. Perusahaan Itu adalah sekuritas. untuk unit galeri investasi. Galeri investasi. Dan kedua unit itu digabung Oke. di FEB dengan Ya. nama Unit Tech Center dan Galeri Investasi. Oke. Nah, qadarullah-nya tahun 2021 itu saya diamanahkan menjadi ketua Tech Center dan Galeri Galeri Investasi. investasi. Sekretarisnya Bu Sherly Novianti. Oke. Nah, kalau sejak berdiri seperti apa sih Bu gambaran umum manfaatnya? Oh, oke. Kemudian apa yang telah dilakukan? Apakah menggandeng mahasiswa? Apa manfaat mahasiswa bergabung di tech center untuk relawan lah katakan begitu? Oh, oke. Silakan Bu. Ya, jadi memang visi ya, Ya. visi kita di unit Tech Center dan Galeri Investasi itu adalah mendorong terwujud sebagai unit ya, Oke. mendorong terwujudnya kepedulian dan kesadaran pajak, Pajak. serta peningkatan edukasi publik Oke. dan literasi keuangan Literasi keuangan. bagi civitas akademika Universitas Lancang Kuning dan masyarakat di luar kampus. Oke. Nah, ini juga mendukung visinya FEB dan visinya Unilak Oke. ya, unggul di 2030. Adapun manfaatnya, kalau misalkan di unit Tech Center gitu ya, kita Tech bicara center. satu-satu dulu nih ya. Tech center dulu. Yang Tech Center itu salah satu kegiatannya adalah relawan pajak. Relawan pajak. Jadi di sini mahasiswa kita itu diberikan BIMTEK, BIMTEK.
bagaimana cara memberikan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi khususnya untuk melaporkan SPT PPh orang pribadi. Nah, manfaatnya bagi mahasiswa atau di bagian akademik ya, kalau kita lihat Renstra ya, Renstra FEB ya. Salah satunya tuh Renstranya adalah peningkatan daya saing lulusan. Nah, jadi dengan keberadaan unit tax center ini, salah satunya kegiatan relawan pajak, itu memang dapat meningkatkan daya saing lulusan. Dan itu terbukti, Mas Widi. Setelah selesai mereka relawan. Nah, iya benar. Jadi misalkan setelah selesai mereka menjadi relawan pajak, kemudian mereka lulus ujian kompre gitu ya. Dan itu saya sudah lakukan penelitian. Nah, kebetulan pada tahun anggaran 2022-2023 ini, saya sebagai ketua tax center itu melakukan penelitian institusi dan ketuanya adalah WD1 ya, Pak Zaharman. Dan di situ saya meneliti tentang peran tax center. Dari berbagai perspektif. Salah satunya perspektif mahasiswa yaitu relawan pajak. Jadi di situ saya melakukan personal interview dan itu indikatornya adalah kompetensi. Nah, terbukti ternyata sebagian besar relawan pajak, sebagian besar lulusan FEB yang pernah menjadi relawan pajak itu mereka diterima bekerja dengan durasi itu di bawah 6 bulan. Sudah terima bekerja. Ya, benar. Berarti tidak terlalu lama. Benar. Jadi nggak sampai 5 bulan bahkan. Jadi itu 1 bulan setelah kompre. 2 bulan paling tinggi. Dan itu saya interview, saya wawancara ya, terkait dengan indikatornya adalah kompetensi. Nah, jadi itu manfaatnya luar biasa ya dalam peningkatan daya saing lulusan. Berarti relawan-relawan pajak mahasiswa Unila ini mereka sudah mengerti persoalan tentang tax center ini, Bu ya. Bagaimana proses pelaporan, rumus-rumusannya. Di perusahaan kan itu penting, Bu. Penting sekali karena kalau lulusan akuntansi terutama itu memang dia nggak bisa terpisah dengan kemampuan perpajakannya gitu. Jadi sangat mendukung sekali keberadaan tax center ini dalam meningkatkan daya saing tadi. Dan itu terbukti bahwa lulusan S1 FEB Unilak itu justru ditempatkan di bidang sesuai dengan bidangnya, di bidang finance, di bidang taxation, internal perusahaannya ya, ngurusin pajak-pajak perusahaannya. Benar, di bidang pajak, di bidang keuangan. Wah, itu luar biasa. Memang tidak mudah, Bu, memahami tentang persoalan pajak atau tax center, apalagi di lingkup perusahaan. Tapi dengan adanya relawan yang ikut bergabung di tax center Unila, artinya praktek langsung meningkatkan kompetensi, Jadi kompetensi itu kan tidak hanya pengetahuan, otomatis peningkatan pengetahuan perpajakannya meningkat, tapi tentu didukung dengan pengetahuan akuntansi ya. Kemudian keterampilannya, jaringan juga, Bu, dengan orang-orang pajak. Networking. Kemudian juga attitude-nya juga. Jadi pada saat mereka menjadi relawan pajak itu attitude mereka terlatih ya, attitude bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, sabar menghadapi WP gitu. Kalau begitu hadirnya tax center Unila artinya juga membantu negara, membantu masyarakat dalam inisiatif memberikan laporan PPh tadi, Bu ya. Jadi memang pengurusan NPWP juga. Kita tidak hanya memberikan kesadaran pajak dan membantu atau mengasistensi pelaporan SPT itu hanya untuk kalangan internal, tapi juga jadi tidak hanya untuk masyarakat di dalam kampus, tapi juga masyarakat di luar kampus. Banyak yang datang. Kata-kata ada tuh yang sampai pajak yang ke arah Minas itu namanya Muara Pajak, puskesmas, kemudian sekolah-sekolah di sekitaran kampus kita, perusahaan-perusahaan. Jadi alhamdulillah masyarakat di luar kampus Unilak itu banyak terbantu ya dengan adanya tax center FEB Unilak. Kalau misalnya bukan proses ataupun pelayanan tax center di kampus termasuk di Unilak itu apakah periodenya memang selalu di awal tahun, Bu? Kalau saya pantau kan mungkin dari Januari sampai limit 31 Maret atau 31 Mei pelaporan NPWP, PPh pasal 21 itu ya kan. Jadi memang skopnya untuk relawan pajak itu mereka hanya bisa melakukan asistensi
untuk pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, dan itu menurut peraturan pajak itu memang batas akhir pelaporan SPT itu adalah 31 Maret. 31 Maret. Makanya kegiatannya itu biasanya di bulan Maret gitu. 1 Maret sampai 31 Maret. Sebulan. Dan kita juga memberikan pelayanan relawan pajak kita ya, memberikan pelayanan itu tidak hanya di kampus di FEB Unilak ya, di ruang Tech Center Unilak, tapi juga memberikan pelayanan di beberapa kantor camat yang ada di kawasan kampus kita, kemudian beberapa sekolah juga gitu. Kalau misalnya telah bergabung menjadi relawan Tech Center FEB Unilak, berarti sebelum mereka melayani, katakan mereka sudah di coaching klinik gitu? Oh iya, jadi gini gitu. Sebenarnya prosesnya, prosesnya ada rekrutmen dulu nih, ya, biasanya Januari ada rekrutmen gitu kan, dan itu antusiasme mahasiswa luar biasa, banyak peminatnya gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang kan dibatasin ya, jumlah yang akan diterima sekian gitu ya. Kemudian setelah ada requirement itu kita adakan seleksi. Nah, seleksi itu ada indikatornya. Seleksi itu melalui wawancara. Dan itu kita melibatkan dosen-dosen untuk membantu mewawancara calon-calon relawan pajak. Nah, setelah dinyatakan lulus, kemudian namanya kita serahkan ke Kanwil DJP Riau. Selanjutnya akan ada yang namanya BIMTEK. Bimbingan teknis. Nah, itu dilakukan di FEB Unilak. Nah, setelah BIMTEK barulah mereka turun ke lapangan langsung melayani WPOP. Nah, dalam kegiatan relawan pajak di bulan Maret itu. Kalau Ibu ingat, Ibu kan baru 2001 ya sebagai koordinator. 2021 sebagai koordinator. Tax Center enggak sudah berdiri 2016 ya? Iya. Sudah berapa ribu penerimaan manfaat pribadi orang yang manfaatkan Tax Center, Ibu ingat? Oh gitu ya. Atau 3 tahun terakhir aja 3 tahun terakhir ya. Boleh. 3 tahun. Jadi di tahun 2021 itu kita memberikan asistensi pelaporan SPT itu ada 354 WPOP. WPOP itu wajib pajak orang pribadi. Yang PPh pasal 21. Pasal 21. Kemudian tahun 2022 itu kita memberikan asistensi 304. Itu bukan berarti turun ya, itu ada penyebabnya. Jadi memang pada saat itu hari kerja kita hanya 15 hari. Karena ada kebijakan PPKM. Oh iya benar. Masa Covid. Tapi kalau 304 tuh besar dong, Bu. Iya, artinya lihat momennya ada situasi pandemi gitu. Nah, kemudian tahun 2023 ini itu relawan pajak kita atau Tech Center Unilak ya. Memberikan asistensi kepada WPOP itu 411. WPOP naik terus ya. Dan itu di luar dari WPOP kita memberikan relawan kita, relawan pajak kita memberikan pelayanan di luar kampus. Contohnya kan ada juga yang di MPP, Mall Pelayanan. Mall Pelayanan dan Sudirman. Kemudian ada juga yang ditempatkan di KPP Pratama Pekanbaru Senapla. Jadi itu yang khusus adanya di FEB aja yang 411. Yang artinya masyarakat yang datang ke Tech Centernya FEB Unilak ya? Iya, termasuk juga ini kantor camat. Artinya bagi adik-adik mahasiswa yang ingin kompetensi tentang Tech Centernya bagus, cepat dapat kerja, ayo bergabung. Manfaatkan rekrutmen menjadi relawan pajak. Menjadi relawan pajak. Relawan pajak memang dibutuhkan. Iya, betul. Di situ ngitung-ngitung duit juga rumusnya adalah hukum maksudnya skill perpajakannya insya Allah udah teruji lah. Memang bukan kaleng-kaleng lah Bu ya. Iya, betul. Baru 2 bulan tamat langsung terima kerja kan. Iya, dan saya itu punya datanya karena sudah melakukan penelitian ya. Oke, menarik juga hasil dari penelitian Ibu tentang Tech Center. Nah, kita beralih ke bidang Ibu tentang galeri investasi. Iya, bidang kedua nih ya. Bidang kedua ya. Saya memang termasuk tertarik tentang investasi. Nah, banyak orang investasi itu berpikir menabung, kemudian dalam bentuk duit, dalam bentuk katakanlah emas macam-macam. Properti ya. Iya. Nah, kalau di sini saya lihat apakah galeri investasi yang Ibu kelola atau katakan hadir di FEB ini berupa emas kah, berupa saham kah, seperti apa Bu? Bisa jelasin? Iya, yang pastinya saham. Saham. Nah, pasar modal. Secara sederhana saham itu seperti apa Bu?
Ya, jadi saham itu kan adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misalkan Mas Widi misalkan beli saham sebuah Ya. perusahaan, nah itu berarti Mas Widi sudah menjadi pemilik perusahaan tersebut. Pemilik. Iya, pemilik. Luar biasa kan? Oke, Pemilik. pemilik, Bu. Iya, karena saham itu adalah bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Mm-mm. Berarti kalau saham adalah bukti kepemilikan dan saya atau Ibu bisa menjadi pemilik Milik perusahaan, ya. tentu ada skala atau katakanlah kategori perusahaan-perusahaan apa sih yang bisa dikatakan kita bisa beli sahamnya. Oke. Nah, apakah semua perusahaan terbuka, apakah perusahaan tertutup, ya kan? Iya. Apakah perusahaan apa listing di bursa efek? Nah, seperti apa, Bu? Ya, jadi kan pastinya yang namanya PT itu, Ya. gitu ya kan, perseroan terbatas itu ada yang terbuka, ada yang tertutup Oke. ya. Jadi ini kan adalah untuk perusahaan yang terbuka ya. Oke. Yang terbuka itu Terdaftar. artinya dia terdaftar di Bursa Di Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Artinya terbuka itu kan artinya publik gitu ya. Oke. Itu kan boleh atau terbuka untuk Terbuka. memiliki saham perusahaan tersebut Oke. gitu. Nah, itulah dia. Publik masyarakat Masyarakat boleh memiliki saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Bursa Efek Efek itu. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek itu adalah perusahaan-perusahaan yang terbuka. Atau kalau Oke. kita sering lihat nama perusahaannya kan, konstruksi misalkan PT ABC Iya, TBK. TBK. Nah, itu kan Berarti kode TBK itu terbuka, dia terdaftar di di Bursa Bursa Efek. Efek. Kita bisa beli Iya. sahamnya. Mm-mm. Kalau kita bisa beli sahamnya, artinya berapa nominal minimal Oke. masyarakat bisa beli. Kemudian kalau masyarakat bisa beli saham, batasan umurnya berapa gitu? Oh, oke. Apakah anak-anak? Iya. Saya pernah lihat anak-anak viral beli Udah beli saham? saham. Iya, Iya. anak SD. Bisa nggak, Bu? Enggak Nggak, Bu? mungkin. Nggak Karena kan mungkin. persyaratannya harus punya KTP. KTP. 17 tahun minimal. Kalau yang saham sebagai akad nikah bisa? Sebagai apa namanya, Bu? Kalau mau nikah, Hah? mas kawin. Oh gitu. Wah, itu. Saya pernah baca beritanya saham jadiin mas kawin. Nah, Ya kalau kita balik lagi, ini saya pengetahuan agama saya mungkin ini ya masih Ibu dangkal pernah ya. tahu gitu ya. Saya baru mendengar sekarang nih Oke. kalau itu. Tapi kan kalau yang namanya apa ya, surat aja bisa jadi ini ya. Mas Maksudnya kawin. ayat apa ya? Kalau saya pernah dengar itu kan itu juga bisa Iya. jadi mas kawin Oke. kan. Bisa Kalau- jadi ya, bisa iya. jadi saham bisa gitu. Bisa Kalau jadi untuk- tapi saya belum pernah dengar. Kalau untuk umur, Kalau untuk umur memang persyaratan mau buka saham itu kan adalah 17 tahun. Jadi harus punya KTP. KTP itu kan 17 Oke. tahun. 17 tahun minimal. Iya. Berarti harus dibatasi, Bu ya. Iya, benar. Oke. Kalau memang proses Oh ya tadi belum terjawab ya. Yang Yang mana? tadi berapa katanya? iya, Jadi gini, kalau untuk beli saham Iya. itu kan minimal satu lot. satu lot. Oke. Satu Satu lot lot tuh berapa itu lembar, kan Bu? itu adalah satuannya allotment allotment, ya. oke. Satu lot. Kalau dulu satu lot itu 500 lembar. Oke. Kalau sekarang satu lot itu diturunkan 100 lembar. 100 lembar. Nah, tadi Mas Widi tanya saya mesti bayar berapa gitu Iya, ya, tergantung harga saham yang mau dibeli berapa. Oke. Jadi harga saham paling rendah tuh Rp50 ada Oke. sampai yang ribuan. Ribuan. Jadi kalau misalkan Mas Widi itu punya dana 500.000, di rekening Iya, RDN namanya ya, 50.000 misalkan Iya. 50.000 aja lah ya edisi mahasiswa ya, gitu ya. edisi mahasiswa. Nah, itu dia bisa beli saham misalkan yang harga Rp400 Oke. kali 100 lembar kan. 100 lembar. Berarti 40.000. 40.000. Udah bisa beli saham, udah jadi pemilik perusahaan Pemilik perusahaan. Heeh. Oke. gitu. Berarti bahwa saham yang ingin kita beli Mm-mm. untuk daftar harganya kita lihat di Ya kan sekarang kan eranya teknologi Teknologi, informasi oke. ya. Kita bisa lihat di IDX gitu Oke, ya. IDX, Perkembangan harga saham perusahaan-perusahaan. Atau nanti misalkan gini, sebenarnya teknisnya kalau di unit galeri investasi Iya. FEB Unilag itu Iya. tahapan-tahapannya ada Mas ada Widi. dipelajari. Ada. Oke. Jadi tahap pertama itu edukasi publik Edukasi, dulu. iya, Jadi kita iya. memberikan literasi dulu, Iya. literasi keuangan pasar modal. Iya. Nah, kemudian dari edukasi publik itu baru meningkat ke sekolah pasar Pasar modal. modal. Jadi di sekolah pasar modal itu nanti peserta Ya. itu diminta untuk membuka RDN, rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah. Nah, jadi masing-masing udah punya rekening Oke. gitu ya. Dan itu uangnya
punya kita sendiri loh, Iya, nggak kemana-mana iya, gitu kan. Jangan nanti salah persepsi iya, ya. iya, Itu uangnya ada di kita iya, masing-masing, iya. di rekening kita masing-masing. Nah, uang yang ada di rekening itulah yang akan kita gunakan untuk bertransaksi. Transaksi. Jadi tahap ketiganya namanya adalah investor club Oke, atau praktek transaksi saham. Nah, oke, disitulah kita dipandu oke, untuk bertransaksi. Misalkan oke. mau beli saham yang mana Iya, nih, ya, mau iya, beli saham yang mana iya. nih gitu. Kalau istilah investasi kan cari untung, Bu. Iya Iya betul, benar. betul. Nah, kalau kita beli saham kan harus untung. Ibu sebagai koordinator dan dosen, ada saran-saran nggak tips-tipsnya supaya beli saham tuh dapat untung gitu loh, Bu? Oh gitu Nah, ya. bagi generasi mahasiswa atau milenial tentu perlu juga, Bu. Iya, Jangan sampai modal yang dikeluarkan habis gitu loh. Nah, oke. Ibu pasti punya pengalaman seperti apa sih, Bu? Iya. Jadi yang namanya kita berinvestasi Ya. itu salah satu tujuannya tentu ingin memperoleh Yes. keuntungan, gitu ya. Ya, betul. Jadi keuntungannya itu baik itu apa namanya dividen Dividen. ya atau eh, capital gain gitu Oke. ya. Nah, jadi bagaimana caranya gini, setiap apapun itu pasti ada resiko. Ya, Ya itu betul. kita nggak bisa mengatakan tidak Ya. gitu ya. Nah, tapi kan bagaimana kita meminimalisir risiko. Ya. Nah, jadi untuk meminimalisir risiko itu makanya tadi saya sampaikan bahwa kita perlu punya literasi Literasi, keuangan oke. supaya kita tidak terjebak yang apalagi sekarang lagi marak yang namanya investasi bodong Ya, gitu ya. ya, Nah, kalau melalui apa Galeri Investasi FBB Unilag, ya. nah itu kan insya Allah kita terselamatkan. Yang Oke. pertama dari investasi bodong. Ya. Kenapa? Karena contohnya kita bekerja sama dengan perusahaan sekuritas yaitu iPod ya. iPod, Mm-mm. ya. Dan itu kan jelas perusahaan resmi dan itu berada di bawah pengawasan OJK. OJK, Otoritas Jadi, Jasa Keuangan. nah kemudian dengan adanya tadi kita diberikan edukasi, Ya. nah sehingga itu kan saya harapkan itulah cara kita untuk meminimalisir yang namanya risiko. Oke. Jadi kita pada saat membeli itu tidak hanya membeli kucing dalam karung ya, Betul, betul. tapi kita udah lihat dulu nih pusatnya prospek apa Ya, enggak ya, gitu ya. loh. Oke. Atau ada juga kan istilah jangan membawa telur dalam satu keranjang. Ya. Artinya apa tuh? Kalau kita bawa telur dalam satu keranjang gitu ya, itu kalau keranjangnya jatuh pecah semua, pecah semua. habis. Nah, Ya, makanya habis. perlu juga kita memecah-mecah nih, Oke. gitu. Jadi ada triknya. Oke. Nah, itu makanya ayo bergabung Iya, di Galeri Galeri Investasi penguatan FBB. literasinya jadi modal. Nah, Oke, disitulah dipelajari, Bu ya. iya, Biar bisa jadi untung ya. iya gitu. Nah, berkaitan dengan galeri investasi di Unilag yang telah hadir sejak tahun berapa dan apakah banyak mahasiswa Unilag yang berinvestasi di saham? Ya. Jadi sama ya dengan Tech Center tadi, kalau untuk galeri investasi itu kita punya visi peningkatan edukasi publik Oke. dan literasi keuangan Oke. bagi masyarakat di dalam kampus dan di Iya. luar kampus. Jadi tidak hanya untuk masyarakat, Oke. tidak untuk Internal. iya, tapi untuk masyarakat luar kampus. Nah, jadi seperti apa yang program apa yang kami lakukan? Ya, contohnya misalkan kami memberikan edukasi di dalam kampus, Iya. terutama kepada mahasiswa Iya. pastinya ya. Karena kita perlu memberikan kesadaran Iya. dini kepada masyarakat, Iya. kepada mahasiswa ya, Oke. untuk mempersiapkan mereka di masa depan Iya. supaya mewujudkan financial well-being, Apa itu? Ya. Financial well-being? kesejahteraan finansial, Oke, kesejahteraan kesejahteraan. keuangan. Oke. Jadi membentuk kualitas kehidupan individu yang lebih baik lah ke depannya kan gitu. Sejahtera lah, Bu ya. Di masa depan cerah gitu, Bu. Iya, Oke. jadi kalau misalkan sedini mungkin dia berinvestasi, Oke. nanti kan di usia berapa dia tuh udah menikmati ya. Iya, iya. Gitu. Artinya gini, kalau di galeri investasi itu ada quote gini ya, ada istilahnya gini. Saat ini kita Oke. bekerja untuk uang. Oke. Nah, kan kita kerja dulu nih, Iya, dapat uang dapat uang. kita beli saham. Oke. Tapi di masa depan uang bekerja untuk kita. Nah, gitu. Makanya nggak ya kan kalau kita lihat ya itu Iya. mereka kok nggak kerja tapi jalan-jalan aja kerjanya. Oh, ternyata Kalau mereka itu- udah investasi Iya, Bu, saham saya gitu. lihat. Ada Pak Menteri yang sahamnya udah luar Nah, biasa. iya gitu. Ya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan Dia kepada punya investasi di properti nggak terlalu besar, tapi ketika dihitung dari lembar saham
luar biasa Nah, nilainya Bu iya ya. itu dia. Yang itu perlu ditanamkan kesadaran sejak dini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi salah satunya juga kepada masyarakat luar itu kami dari Galeri Investasi FEB Unilag Ya, itu melakukan literasi keuangan ya. dengan program namanya GI FEB Unilag Goes to School. Oke. Jadi ke sekolah-sekolah. Oke. Contohnya pernah ke SMK Global, Pekanbaru pernah ke Oke. SMK Oke. apa namanya? Bina Profesi gitu. Keuangan, SMK keuangan. Iya, belum. Belum. Jadi beberapa SMK. Ketika penguatan literasi sudah kuat ya kan Bu. Terus apa kelebihan investasi di saham dibandingkan investasi lain? Oh, seperti yang tadi emas apa gitu ya, rumah, properti gitu ya. Properti. Ya, pastinya kalau kita mau berinvestasi ini kita lihat keuntungan ya. Iya. Mana nih yang lebih untung gitu. Iya. Contoh kalau misalkan kita investasi emas aja gitu. Iya. Tunggu beberapa tahun ya. baru 10 tahun baru terasa. Atau dalam bentuk misalkan kita inklusi keuangan di perbankan, punya tabungan atau deposito. Ya, tabungan tuh Bu. Ya. Kalau 10 tahun kemudian. Ya itu kan tingkat bunga lah ya. Kalau yang konvensional kan gitu. Kalau properti misalkan kita butuh uang segera, susah kan jual properti dengan cepat. Apalagi ya misalkan tadi selain apalagi kalau emas tadi udah ya, maksudnya tuh tingkat pengembaliannya kan kecil ya. Tapi kalau dengan berinvestasi namanya juga kita sebagai pemilik kan. Kalau misalkan perusahaan itu labanya besar, kita juga akan dapat bagian keuntungan yang besar. Makanya kalau kita investasi di saham itu kan istilahnya high risk high return. Iya, jadi returnnya tuh high gitu, tinggi. Ya tapi tentu idealnya tentu diikuti dengan jumlah saham yang besar juga yang kita miliki. Makanya dari sekarang ayo kita menabung saham. Nabung saham Bu ya. Iya, nabung saham. Nggak perlu kayak tempat berangkas, nggak perlu ya. Iya gitu. Tinggal kita ikuti aja perkembangan saham gitu. Ya. Diskusi yang menarik tentang galeri investasi dan tech center. Mudah-mudahan ini menjadi informasi awal bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum mendapatkan manfaat ya Bu ya. Semakin banyak. Satu lagi nih Mas Widi sebelum saya tutup nih saya lupa tadi ya. Tadi Mas Widi tanya ya apa aja yang kita lakukan. Jadi memang Galeri Investasi FEB Unilag itu dari penilaian iPod. Oh iya terakhir saya ingat dapat penghargaan katanya. Iya dari betul kita masuk 5 besar. Untuk area West ya, area Barat. Bagian Barat ya. Untuk daerah. Jadi mereka terbagi 2 area, area Barat dan Timur. Jadi untuk iPod di Galeri Investasi Unilag itu termasuk yang di bagian Barat ya. Dan itu untuk bagian Barat itu kita masuk 5 besar alhamdulillah ya. Dari 4 yang lainnya itu coba saya lihat beberapa Galeri investasi di tingkat perguruan tinggi Bu ya. Iya, jadi kita yang kelima memang, tapi maksudnya itu nomor 1-nya itu ada pokoknya di situ urutannya ada UNAN, yang ketiga kalau nggak salah ya ada Universitas Medan. Berarti apresiasi bagus dari perusahaan sekuritas kepada ya, ini yang penilaian iPod ya, iPod ya. Karena dari beberapa perguruan tinggi di Riau yang bekerja sama dengan iPod ya alhamdulillahnya GI Unilag. Nah, itu masuk 5 besar untuk area Barat, West area itu. Itu kriterianya dari aktif bertransaksi. Mereka udah ada kategori mereka buka rekening, mereka bertransaksi gitu. Itu indikatornya. Berarti besar Bu ya. Alhamdulillah. Kalau 5 besar. Ibu punya saham dong. Investasi berupa saham. Iya, kan tadi kan kita harus nabung lah untuk masa depan ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Diskusi yang menarik tentang saham, tentang tech center. Ini bisa menjadi informasi umum bagi masyarakat luas yang ingin berinvestasi, ingin dapat layanan tech center, bisa ke FEB Unilag. Iya. Dan saya juga berharap nih tidak hanya mahasiswa FEB Unilag ya, tapi saya berharap semua Civitas Akademika Unilag. Jadi mahasiswa dari fakultas-fakultas lain, termasuk juga kita para dosen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Ayo kita dari sekarang sedini mungkin kita sadar akan bagaimana peningkatan apa yang tadi ya, mencapai financial well-being tadi ya. Financial well-being. Masa depan cerah lah Bu ya. Iya, kesejahteraan finansial maksudnya dengan berinvestasi saham gitu.
Terima Silakan. kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan tech center dan galeri investasinya semakin maju. Amin. Masyarakat semakin banyak penerimaan manfaatnya. Amin. Demikian bincang podcast Unilak hari ini. Kita akan bertemu pada bincang-bincang podcast berikutnya dengan isu-isu terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.